Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ikan sepat, ikan gabus. Cakep mono lho. Ulangi. Ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat makin berarti sampai jam 10. Bakul kerupuk ketabrak Honda, remuk dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, langsung mawon nggih. Kajian itu ada dua jenis Bapak Ibu. Ada al-maudhu'iyah atau kajian tematik. Yang kedua ada kajian KKI, kajian kitab intensif. Pada malam hari ini materi yang akan saya sampaikan kajian al-maudhu'iyah atau kajian tematik ya. Kalau kajian tematik ini judulnya banyak. Jenengan mau pilih mana ini ya? Saya tawari. Lah saya ngisi di sini berapa kali Pak ya? Oh, 2 kali. 2 kali ya. Yang pertama, ingat basiron wa nadhiron. Nabi Muhammad SAW itu diutus ke alam dunia ini menyampaikan 2 perkara, basiron wa nadhiron. Menyampaikan kabar gembira atau peringatan. Berarti isi materi ceramahnya Nabi Muhammad SAW 2. Yang pertama sing empuk-empuk, sing kedua sing atos ya, harus seimbang lah ya. Nah saya kasih banyak pilihan nih. Yang pertama materi sing atos-atos sing horor-horor, yaitu materi perjalanan roh meninggalkan jasad. Itu sing atos. Yang kedua tema sing empuk-empuk, bahas masalah bab keluarga. Apakah keluarga bisa bebas dari konflik? Cung di sini yang belum pernah berantem dengan suaminya langsung cash 1 juta. Oh enek sing ngacung iki. Sing ngomong katanya orang ngacung. Pilih mana? Yang horor, perjalanan roh meninggalkan jasad, atau bab keluarga? Sing horor. Nah ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, jujur loh bapak ibu, saya itu nek ceramah senangnya pakai PowerPoint. Nah saya udah ngomong nggak usah pakai PowerPoint loh Pak Dede, biasa wae ada. Ya wis. Bapak Ibu, kita akan belajar tentang perjalanan roh meninggalkan jasad. Yang pertama dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, aksiru min dzikri hadimil ladat. Perbanyaklah oleh kita perkara yang bisa menghancurkan seluruh kenikmatan, yaitu kematian. Dan kematian adalah perkara yang sangat ditakuti oleh semua orang. Dalilnya Quran surah Qaf ayat 19. Waja'at sakratul mauti bil haq. Ketika kematian mendatangi salah satu di antara panjenengan dengan sebenar-benarnya, dzalika ma kunta minhu tahid. Kematian itu perkara yang banyak orang lari darinya. Kenapa kematian itu kok ditakuti? Dijelaskan oleh Sya'dad bin Aus radhiyallahu anhu. Yang pertama, huwa asyaddu bin nasril manashir. Ketika roh meninggalkan jasad,
maka orang ini akan merasakan sakit melebihi sakitnya di gergoro gergaji, Bapak Ibu. Yang kedua, wa qardin bil maqarid. Ketika ruh meninggalkan jasad, orang ini akan merasakan sakit melebihi sakitnya disayat gunting. Dan yang nomor tiga, wa ghalli fil qudur. Orang yang rohnya meninggalkan jasad, orang ini akan merasakan sakit melebihi sakitnya diguyur air yang mendidih. Makanya ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Muhammad SAW sakit parah menjelang kematian, Nabi itu memanggil menantunya. Menantunya siapa namanya, Bu? Ali. Ali kayak orang Indonesia wae itu ya. Namanya Ali bin Abi Thalib. Ya Ali ta'al. Wahai Ali kesini. Ketika Ali sudah datang, ada yang bisa saya bantu ya Rasulullah? Tolong ambilkan bejana yang engkau isi dengan air. Datanglah bejana. Bejana itu koyo ember cilik ya, Bu, yang isinya air. Kemudian tangan Nabi Muhammad SAW memasukkan keduanya ke bejana tersebut dan mengusapkan air ini ke wajahnya. Set. Lalu Nabi mengatakan, la ilaha illallah, inna lil maut sakarat. Tiada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah, dan setiap kematian itu pasti diawali dengan sakaratul. Bapak Ibu, saya materi ini termasuk materi jenazah. Jadi itu saya itu lengkap materi ini. Sebelum roh, sebenarnya sebelumnya ada materi. Namanya 6 perkara ketika sakit berat menuju kematian. Setelah ini baru perjalanan roh meninggalkan jasad. Setelah itu 13 ciri-ciri orang yang meninggal husnul khatimah. Nanti setelahnya lagi bagaimana tata cara mentalkinkan. Nah, ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kenapa Nabi Muhammad SAW mengusapkan air ke wajahnya? Ternyata yukhaffif, untuk meringankan beratnya sakaratul maut. Ada trik tata cara bagaimana menalkinkan orang yang meninggal. Makanya sebelum kita panggil namanya dan kita talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah, boleh kita mengusap wajah orang ini menggunakan kain yang panjenengan basahi air. Perat usapke sebelum jenengan nuntun talkin. Nek angel golek kain, saiki wis modern, enek tisu basah. Jadi karena ngapunten, orang yang meninggal sakaratul maut itu kerasa sumuk, Pak, panas. Betul apa betul, Bu? Nah, makanya Nabi mengusapkan air ke wajahnya untuk meringankan beratnya sakaratul maut. Nah, ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang mau meninggal, ciri-ciri secara medis, secara saintifik itu ada. Nanti jenengan searching saja di Google. Ini ciri-ciri secara medis ya. Nanti cek aja di internet banyak. Yang pertama, orang itu kalau benar-benar sakit berat menuju kematian, biasanya orang ini akan banyak tidur ngantuknya. Hati-hati sih ngantukan. Tanda-tanda itu ya. Kenapa? Karena metabolisme tubuh yang semakin melemah seiring dengan fungsi tubuh yang juga ikut melemah. Kemudian ada pertanyaan, Pak Dede, kenapa sekelasnya Nabi Muhammad SAW kok wafatnya masih merasakan sakit? Hikmahnya ada 2. Hikmah yang pertama, sebagai informasi. Kadangkala kita orang yang hidup melihat orang yang sedang sakaratul maut, penilaian kita sederhana, paling-paling kur kaya wong ora. Sing nonton biasa, sing ngelakoni abote orang jamaah. Hikmah yang kedua, kenapa Nabi Muhammad SAW masih merasakan sakit? Karena resiko menjadi seorang nabi.
Dijelaskan dalam hadis, ya Rasulullah, ayyun nas asaddu bala. Wahai Nabi Muhammad, siapa orang yang paling berat ujiannya? Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya, yaitu para nabi. Nah, tapi orang yang baik ketika rohnya ditarik ya loro, wong sing welek ketika rohnya ditarik ya loro. Cuman kadar sakitnya yang berbeda, Bu. Kebetulan saya praktisi juleha. Tahu juleha? Juru sembelih halal Indonesia. Sudah tersertifikasi BNSP loh, Pak. Ya. Jadi teknik nyembelih sapi itu ada dua cara. Yang pertama top down. Jadi dari atas tempel dorong ke bawah. Ada teknik button up, teknik tarik dari bawah tarik ke atas. Wow. Nah, kalau orang yang baik ibaratkan koyo nyembelih sapi, satu pisaunya super tajam. Pisaunya buat nyeset tisu saja bisa. Kemudian leher sapi kenceng tenanan. Wah, pisau tajam leher sapi kenceng itu koyo ngiris tahu, tempel dorong biar loro tapi ora suwe, tetap loro tapi ora suwe. Tapi kalau orang-orang yang jahat itu dianalogikan koyo nyembelih sapi, pisaunya ketul, Bu, buat nyeset kertas saja tidak mampu, plus sapinya pas mau disembelih ora kenceng, jadi koyo gorok kayu. Sakit dan menderita luar biasa. Oke, sekarang saya jelaskan pakai dalil. Loh, Bu Ustaz, ini loh Pak, tak iming-imingi gambare wis enek, videonya wis enek. Aku mau orang gua proyektor tak sorot ke kono ngono ya. Nah, Ibu dan Bapak, saya sekarang akan cerita bagaimana orang yang baik ketika meninggal. Ini ada dalilnya semua. Karena urusan kematian perkara yang gaib, tanpa dalil repot ya. Pertama, kita akan cerita orang baik ketika meninggal. Bu, nek jenengan sampean gringgingen disoncorken pamon to yo ya. Mboten parang ditahan. Karena makin tua nikmat tulang, nikmat sendi mulai ditarik. Berarti khusus untuk para imam sholat, nek arep ngimami sholat, kemudian bilang kimu sufufakum wa tarasu, luruskan dan rapatkan sofnya agar sholatnya lebih sempurna. Sing didelok imam dudu lurusnya kaki dan rapatnya kaki saja, tapi yang dilihat oleh imam adalah wajah-wajah makmum sing teko. Karena rata-rata yang memakmurkan masjid adalah remaja masjid yang usianya 60 tahun. Nah, jenengan ngimami an-naba an-najiat ngewel buyutan ambruk kan kelenger tuh ya. Betul apa betul? Jadi monggo nek jenengan sudah gringingan diselonjorkan mawon. Golek lendetan ya ndak apa-apa. Jenengan wis gelem mangkat insya alhamdulillah. Oke. Saya akan mengkisahkan bagaimana orang yang baik ketika meninggal. Ini dalam hadis riwayat Ahmad. Innal abdal mu'min, jika seorang mukmin ini idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah, ketika orang mukmin ini meninggalkan dunia menuju akhirat, nazzala ilaihi malaika, yang pertama akan turun malaikat dari langit. Malaikat ini wajahnya bercahaya sebagaimana matahari, dan malaikat ini akan turun ma'ahum kafanun min kafanil jannah. Dia akan turun membawa kain kafan dari surga. Selain kain kafan, wahanut min hanutil jannah. Malaikat ini juga membawa parfum dari surga.
Kemudian malaikat ini dia ini yajlis minhu madal basar. Dia akan duduk di dekat orang yang mau meninggal. Ini malaikat yang pertama. Malaikat yang kedua, thumma yaji'u malakul maut. Datanglah malaikat yang kedua, malaikat maut yang orang Indonesia menyebutnya dengan malaikat Israel, ya. Malaikat Israel ini yajlis inda ra'sihi, akan duduknya di dekat kepala orang yang mau meninggal. Makanya orang yang mau meninggal yang pertama dingin apa nih? Karena malaikat Israelnya duduk di kepalanya, kan nariknya ke atas. Bisa diterima nih? Nah, kalau malaikat yang membawa kain kafan sudah siap, malaikat Israel sudah siap, malaikat Israel akan berkata, ayyatuhan nafsu thayyibah, hei roh wong sing apik, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Keluarlah engkau dari jasad ini menuju rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan roh ini akan keluar kama tasilu qatratu min fisika. Roh ini akan keluar dari jasad, keluarnya sebagaimana air keluar dari teko, Bapak Ibu. Nah, kenapa Ustadz itu kok ceramah harus ada videonya? Bagusnya gitu loh. Karena kalau ada video tak puterke jenengan nonton video, saya bisa istirahat, minum, bismillah ya. Pinter, gaweane Bu. Nah, Ibu dan Bapak, insya Allah dirahmati oleh Allah. Jadi, wong sing api, rohnya akan keluar kama tasilu qatratu min fisika. Keluarnya seperti air keluar dari teko, semut, halus, lancar, Bapak Ibu. Setelah ditarik oleh malaikat Israel, langsung dioperkan ke malaikat yang membawa kain kafan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mendatangi orang yang sedang sakit atau sakaratul maut, nyuwun ngapunten, omongan dijaga boten pareng celometan. Karena apa yang panjenengan ucapkan di samping orang yang sakit atau sekarat itu akan diaminkan oleh malaikat. Siapa malaikatnya? Malaikat dua tadi. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, idza hadartumul marid, jika sampeyan mendatangi orang yang sakit, awil mayit atau orang yang meninggal, faqulu khairan, ucapkanlah ucapan yang baik. Fa innal malaikah, karena malaikat ini yu'amminuna ma taqulun, akan mengaminkan apa yang panjenengan ucapkan. Lanjut. Oke. Setelah rohnya ditarik Ibu dan Bapak, maka roh ini rada keweden, akan tetapi malaikat datang ngayem-ngayem orang ini. Dalilnya Quran surah Fusilat ayat 30. Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabbku adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian orang ini istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun ketika rohnya meninggalkan jasad, dan malaikat akan berkata, ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ojo ojo sedih, aku teko ngambil roh sampeyan, tak kabari sampeyan calon penghuni surga. Makanya ada beberapa orang yang meninggal posisi mereka wajahnya tersenyum. Wa yara maq'aduhu minal jannah, karena orang ini bisa melihat tempat tinggalnya besok di dalam surga. Bahkan orang ini akan disambut oleh malaikat dengan sambutan yang luar biasa. Dalilnya An-Nahl ayat 32. An-Nahl ayat 32. Malaikat akan berkata, salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Keselamatan tercurahkan kepada sampeyan, masuklah ke dalam surga disebabkan dulu panjenengan ketika masih hidup ternyata sampeyan wong sing
wapi. Nah, kemudian roh ini akan dibawa naik dulu ke langit. Dalam hadis riwayat Ahmad, wa yas'aduna biha fala yamurruna ya'ni biha ala mala'i minal malaika illa qalu. Ketika roh ini sudah ditarik, disimpan di dalam kain dan dinaikkan ke langit, maka roh ini akan melewati 7 lapis langit. Dan malaikat di langit geger kabeh. Harum. Lalu malaikat di langit berkata, hadzal ruhu thayyib, apakah ini ruhnya orang yang baik? Lalu malaikat ini berkata, fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yasumunahu biha fid dunya. Lalu malaikat ini akan menyebutkan nama orang ini menggunakan nama yang terbaik ketika dia masih hidup. Disebutkan, iya ini orang baik, Dede Wahyudin bin Enjen. Masya Allah, amin. Loh, sebutkan dia namanya. Makanya Bapak Ibu, jenengan kalau punya anak, berikan nama yang terbaik, ya. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'aba'akum. Karena kita besok ketemu Allah akan dipanggil oleh Allah menggunakan nama kita dan nama orang tua. Dan hati-hati dengan nama. Ada mahfudhah dari kalangan bangsa Arab, min ismika a'rifu abaka. Dari nama anakmu saya bisa tahu pemahaman orang tuanya. Ini penting. Contoh, karena saya sehari-harinya guru Bapak Ibu. Jadi wis gaweane lah, Bu. Saya jadi guru TK pernah teng TK Al Khair. SD, guru SD 5 tahun. Teng SD IT Almanan Mojosongo Boyo Nali. Ngajar SMP SMA teng Insan Cendikia bagi Sukoharjo. Kalau ngajar teng kampus Indonesia, tempatnya Pak Singgih Bu Suci. Belakang Al Muayyad niku lho. Nah, jadi Bapak Ibu yang hadir, ketika saya ngajar, misalnya ngabsen murid, ada murid namanya misalnya Muhammad Valentino Rossi. Oh, bapaknya seneng motor. Oh, kan dari nama anak kita bisa mengetahui pemahaman orang tuanya. Nah, Bapak Ibu, orang baik ini ketika dinaikkan ke langit, dia akan mengeluarkan bau yang harum, malaikat geger kabeh, dan disebutkan nama orang ini menggunakan nama ketika dia masih hidup. Ila sama isabi, ketika sampai langit ke-7, Allah lalu berkata, uktubu kitaba abdi fi illiyin, tuliskan orang ini di dalam kitab illiyin. Nah, saya ngisi materi ini juga di depan Bapak Ibu guru SMA 1 Solo. Ada Pak guru itu nanya, "Nyun ngapunten Pak Dede, sampai yang tadi menjelaskan ruh dinaikkan ke langit, kemudian Allah berkata tuliskan nama orang ini di dalam kitab Iliyin. Apakah ruh ini bertemu dengan Allah?" Maka jawabannya tidak bertemu. Karena tidak ada yang sanggup bertemu dengan Allah kecuali besok ketika sudah masuk surganya Allah. Lalu orang ini ditulis namanya di dalam kitab Iliyin. Tahu kitab Iliyin, Bu? Al-Mutaffifin ayat 19 sampai 21. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kalian apa itu kitab Iliyin? Kitabun marqum. Sebuah buku yang isinya catatan, yashaduhul muqarrabun. Kalau orang ini namanya dicatat di sana akan disaksikan oleh para malaikat. Jadi orang yang baik ditulis dalam kitab Iliyin. Al-Mutaffifin, dicek ayatnya. Nah, ketika orang ini sudah ditulis namanya di sana, dijelaskan wa'idduhu ilal ardi. Kata Allah, kembalikan dia ke alam barzahnya. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'idduhum wa minha ukhrijuhum. Kembalikan dia ke alam dunia. Karena aku menciptakan dia dari tanah, kelak aku akan membangkitkan dia juga dari tanah. Nah, Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ketika mayit ini 4 haknya sudah dipenuhi. Nek orang muslim meninggal, 4 hak mayit. Yang pertama apa? Dimandikan. Kedua, dikafani. Ketiga, terakhir
Ketika sudah dikuburkan, para takziah meninggalkan makbarah kuburannya, innahu la yasma' qur'ani alihim, maka mayit ini bisa mendengarkan suara langkah sendal para takziah yang meninggalkan kuburannya. Ketika para takziah sudah tidak ada, maka mayit ini akan didatengin dua malaikat. Fayatihi malakani fayujlisanihi fayakullani lahu. Datanglah dua malaikat penanya yang kita kenal dengan malaikat apa? Ya. Nah, kemudian diberikan 4 pertanyaan. 4 apa 3? 4. Betul ya? 4 ya? 4 apa 3? Ya kita bocor ke ujian di alam barzah loh ini. Jangan ojo lali loh ya. Pertanyaan yang pertama, man rabbuka? Kalau dia orang yang baik, Rabbi Allah. Rabbu adalah Allah. Pertanyaan yang kedua, ma dinuka? Apa agamamu nek jenengan wong sing apik? Jawabannya dinil Islam. Pertanyaan yang ketiga, ma hadzal rajul alladzi bu'itsu fikum? Siapa lelaki yang diutus oleh Allah kepada kalian? Kalau dia orang baik, huwa Rasulullah. Dan pertanyaan yang keempat, yaitu wa ma ilmuka? Dari mana ilmu yang engkau dapatkan? Nah, jenengan orang yang baik, qara'tu kitabullah fa amantu bihi wa sadaqtu. Aku membaca Al-Qur'an, aku mengimani isinya dan aku membenarkan semuanya. Wah, jos. Ada pertanyaan. Bagaimana kalau bayi yang meninggal, apakah di alam barzahnya akan diuji juga, Pak? Nek orang keguguran gitu, atau masih bayi 5 bulan, setahun, 2 tahun meninggal, ketika dikuburkan, apakah ditanya di alam kuburnya? Tidak. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, beliau mengatakan annahum la yamtahinun. Bayi ini tidak akan diuji di alam kuburnya, wala yas'aluna fi kuburihim, dan mereka tidak akan ditanya 4 perkara ini. Ketika orang ini orang baik, selesai diberikan pertanyaan, maka lolos. Fa'afrisuhu minal jannah. Dia akan mendapatkan fasilitas, diberikan tempat tidur dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Diberikan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan dibukakan pintu surga sehingga fayatihi min roihiha wa tibiha. Angin surga dan bau surga akan masuk ke alam barzahnya. Jadi Bapak Ibu, ini perhatikan ya. Ini kacamata saya, ini kacamata ya. Ini itu alam dunia, kacamata alam dunia. Laptop saya ini alam barzah, dan minum ini alam akhirat. Jadi alam barzah posisi di mana? Di tengah. Dengan izin Allah, alam barzah posisi di tengah bisa tersambung dengan alam akhirat sehingga angin surga bisa masuk ke dalam alam kuburnya. Dan ketika orang ini mendapatkan berbagai fasilitas, pada akhirnya nama kan naumatil urus. Orang ini akan tidur di alam barzahnya sebagaimana tidurnya pengantin baru, Bapak Ibu. Saya kalian apa barzah? Selalu gak cece. Oh, nggak bisa tidur. Nah, di sini dijelaskan nama kan naumatil urus dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Orang ini akan tidur di alam barzahnya sebagaimana tidurnya pengantin baru. Dia menunggu datangnya hari pembangkitkan. Ada pertanyaan lah, Pak Dede nyuwun ngapunten. Lah nek wong iki ra iso basa Arab, kemudian ditanya, "Ya ora mudeng ta ya?" Bisa. Dalilnya Quran surah Ibrahim ayat 27. Ibrahim ayat 27. Saya bacakan. Yusabbitullahu alladziina amanu bil qaul. Orang-orang yang ketika masih hidup dia beriman kepada Allah dengan ucapannya sabbit fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang ini imannya akan dikuatkan ketika masih hidup, juga imannya akan dikuatkan ketika sudah berada di akhirat. Dalam kitab tafsir Al-Jalalain, yang dimaksud dikuatkan di akhirat ketika berada di alam barzah, orang ini imannya akan diteguhkan sehingga mampu menjawab semua pertanyaan di alam barzahnya. Jelas apa jelas? Sudah ngantuk? Lanjut ya.
Oke. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu, orang yang soleh nek meninggal dimasukkan ke dalam kuburan. Kuburan bukan tempat yang menyeramkan loh Bu. Kuburan bagi orang yang soleh tempat istirahat dari capeknya hidup neng alam dunia. Betul apa betul? Dijelaskan dalam riwayat Bukhari, Abdul Mukmin yastarihu min nasabid dunya wa adaha illa rahmatillah. Orang mukmin ketika meninggal dimasukkan ke dalam kuburan, waktunya istirahat dari capeknya hidup neng alam dunia. Makanya kalau ada jenazah yang sudah wafat, sudah diurusi, ojo diperlambat, ndang-ndang cepat dimakamkan. Kalau dia orang baik, biar cepat istirahat. Kalau dia orang jahat, biar cepat. Na'udzubillahi min. Bapak dan Ibu, orang makin tua itu hatinya makin sensitif ya. Kembali ke bayi lagi itu loh. Makanya di sini ibu-ibu yang tinggal di PMI, tahu PMI? Pondok Mertua Indah. Nah, yang tinggal di Pondok Mertua Indah, jenengan kudu sing sabar ngemong bayi gerang. Bayi gerang. Orang makin tua, makin sepuh itu hatinya makin sensitif. Termasuk ibu saya, Bapak Ibu. Kalau pas adzan maghrib, kemudian hujan-hujan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu saya itu nangis, Bu. Saya nanya, Bu, kenapa kok jenengan nangis? Aku salah apa loh, Bu? Kowe ra salah oleh. Ibu kur kelingan sesok mati. Maghrib peteng hujan Bu ini kuburan dewe. Ini kancani. Rene YouTube. Rene HP. Rekod. Masa digomongke to yo aja to yo. Saya bilang, Bu, jenengan jangan sedih lah, ngopo le. Ketika orang itu dibawa ke kuburan dan dimakamkan, maka ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya dan amalnya akan mengiringi dia. Tapi kalau orang ini sudah dimakamkan, fayarji ahluhu wa maluhu, maka keluarganya dan hartanya akan kembali. Wa yabqa amaluhu, besti yang paling setia siapa? Pengajian jenengan, puasa jenengan, darus jenengan, sholat jenengan, berbakti orang tua jenengan, sedekah jenengan. Mereka akan datang, fawajhukal wajhu yajihu bil khair, dalam bentuk yang sangat indah. Sampai jenengan bilang, man anta. Jenengan ini alam barzah ngomong man antara jenengan ini sapa korupakmu apik men to yo. Lalu makhluk ini mengatakan anna amaluka sholih, aku adalah amal soleh. Sampai nih tak kancani ayo tong cerit yuk, tengok lan cerita ngono lho ya. Nah, Ibu dan Bapak, insya Allah dirahmati oleh Allah. Jadi kalau disimpulkan perjalanan orang yang baik, pertama, rohnya akan diperlakukan lembut oleh malaikat, ditarik dan rohnya keluar akan mudah sebagaimana keluarnya air dari teko. Dan ketika keluar rohnya bau harum, kemudian dinaikkan ke langit, ditulis di dalam kitab Iliyin, tercatat sebagai penghuni surga, dikembalikan lagi ke alam barzah dan istirahat di alam barzah kaya tidure nganten. Jelas napa jelas? Berarti sekarang kita cerita orang yang tadi kan orang yang baik, sekarang orang yang jahat. Oke, hati-hati loh Bu. Kita cerita orang yang jahat. Bagaimana orang yang jahat? Orang yang jahat belum apa-apa, basitu aidihim akhriju anfusakum. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 93 dibuka. Al-An'am ayat 93. Basitu aidihim. Malaikat ini akan menjulurkan tangannya.
akhriju anfusakum, lalu malaikat ini akan memukul-mukul orang ini. Metu kowe. Metu ora? Urung apa-apa Ibu. Wis bentak-bentak. Dan ingat Bapak Ibu yang hadir, orang yang mau meninggal mereka bisa melihat datangnya malaikat. Al-Furqan ayat 22. Ya. Dalil orang yang mau meninggal bisa melihat malaikat dalam Al-Furqan ayat 22. Saya bacakan. Yauma yaraunal malaika, hari di mana orang ini bisa melihat malaikat. La busra yauma idin lil mujrimin, pada hari itu tidak ada kabar gembira untuk pelaku perbuatan dosa. Wa yaqulun, dan malaikat ini akan datang mencabut orang yang suka berbuat dosa sambil berkata hijron mahjuron. Hijron mahjuron artinya orang ini kabar HP kok sampean. Nah, di sini ada videonya sebenarnya. Ketika jenengan nungguni orang yang sakit dan menuju kematian, kalau matanya sudah pendel ini, wis ojo ditinggal dewe, tanda-tanda bisa diterima nih. Nah, Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sama akan turun dua malaikat, malaikat yang membawa kain tapi kainnya kasar. Dan turun juga malaikat yang akan mencabut nyawa. Dan orang jahat ini fayantazzi'uha kama yuntazza'ahu safut min sufufil mablul. Rohnya akan ditarik sebagaimana menarik kain wol yang basah yang cementel di kawat yang berduri, Bu. Bu, jenengan kalau nyuci selimut berat napa ringan? Berat. Terus jenengan jemur neng kawat nyantol, Bu. Ditarik brol soe. Itulah kiasan orang yang jahat ketika rohnya ditarik. Saya bulan kemarin ngisi di IPHI daerah Kartasura. Ada jamaah itu cerita, Pak Dede bener apa enggak ya? Saya itu pernah dampingi orang yang mau meninggal, sakaratul mautnya itu ngeri. Jadi muter kayak kiciran, Bu. Helikopter gitu loh. Aku kaget karena orang yang meninggal itu kayak disembelih kan. Kalau dia orang yang jahat, ruhnya ditarik dengan kasar seperti menarik kain wol yang basah yang cementel neng. Ini kan samping masjid ini kan ada besi-besi ujungnya lancip ya, Bu. Nah, itu centel ke kain neng kono, kecantol, tarik coba. Wow, soe. Ini gambaran orang yang jahat ketika rohnya ditarik, dia akan menderita luar biasa, Bu. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Ibu dan Bapak yang hadir, kalau kata Nabi, orang yang meninggal secara cepat mendadak itu disebut takhfif, keringanan dari Allah. Salah satunya mendapatkan keringanan dari beratnya sakaratul maut. Saya pernah dampingi donatur di rumah sakit Panti Waluyo. Ketika sampai ke sana, Bapak Ibu, ke ruang ICU. Ternyata di ruang ICU, aku sih nonton ya wedi. Awake cilik, wetenge gede, plus matanya kuning, apa? Liver. Aku sih nonton ya wedi, waduh gini. Makanya misalnya jenengan lagi dengerin pengajiannya Pak Dede, tiba-tiba keturun. Terus rampung pengajian, Bu, wis rampung pengajian nih, Bu, ini gampang men, Bu. Gimana mau dicoba? Kok horor tuh Pak Dede tuh ya. Nah, Ibu dan Bapak, ketika orang jahat ini rohnya ditarik dengan penderitaan, kemudian disimpan di kain yang kasar, dinaikkan ke langit, yo geger kabeh. Para malaikat mengatakan, apakah ini ruhnya orang yang jelek, kecing tenanan ngono ya. Lalu ketika sampai langit ketujuh, kata Allah, tuliskan orang ini di dalam kitab. Lawannya iliyin apa? Sijin. Dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-7, bukan? Kalla inna kitabal fujjari lafi sijin. Orang yang buruk namanya akan ditulis dalam kitab sijin. Sama.
Orang ini setelah ditulis, dia dikembalikan ke alam barzahnya, sama, diberikan 4 pertanyaan tadi. Tapi jawabannya, la adri, orang mudeng. Aperkan. Bahkan salah satu siksaan di alam barzah, wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta tahtalifa fihi adla'uhu. Kuburannya akan menyempit sampai tulang rusuk kanan dan kirinya itu akan menyilang. Dan orang ini akan tidur di alam barzahnya, nama kama yanamu al-manhus. Tidurlah engkau di alam barzahmu sebagaimana tidurnya orang yang digigit oleh hewan-hewan yang berbisa. Seperti kalajengking, seperti ular. Lagi disiksa-siksanya, datanglah wajah yang menyeramkan seperti ini, Bapak Ibu. Korupamu elek mentoyo, korupamu medeni, kowe iki sapa? Maka makhluk ini dia akan berkata, ana amalukal khabith, aku adalah oplos BBM-mu. Aku iki korupsimu. Aku iki molimomu mendem medok main maling. Ngono ya. Wah, dia gemeter luar biasa. Makanya Bapak Ibu yang hadir, kuburan merupakan terminal pertama menuju akhirat. Dijelaskan, fa inna zamminhu, barang siapa di alam kuburnya sudah selamat, perjalanan selanjutnya gampang, mudah sampai dimasukkan ke dalam surga. Barang siapa sebaliknya, wa in lam yanzum minhu, barang siapa di alam kuburnya sudah menderita, perjalanan selanjutnya berat, makin berat. Oleh sebab itu, ketika kita tahiyat akhir, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa di alam kubur. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Dalam kitab Syarah Aqidah Thahawiyah, annahu nau'ani. Ini penting Bu. Ini bagian plot twist penting kalau kita senang nonton film. Ini kan ada bagian klimaks-klimaksnya ya. Ini bagian penting. Jadi siksa kubur itu ada 2 jenis Bu. Ini tolong ingat-ingat. Siksa kubur ada 2 jenis. Yang pertama, minhu ma huwa daimun. Ada orang yang disiksa terus-menerus tanpa ada hari libur, tanpa ada tanggal merah. Walaupun masuk bulan Ramadan tetap disiksa sampai datangnya hari kiamat. Nah, ini yang paling berat. Siapa mereka Pak Dede? Orang-orang yang ketika hidup mereka tidak beriman kepada Allah. Orang-orang yang ketika hidup mereka berbuat kesyirikan. Dan orang-orang yang ketika hidup mereka melakukan dosa-dosa besar. Dalilnya buka surah Ghafir ayat 45 sampai 46. Surat apa Bu? Ghafir 45 sampai 46. Ini kisahnya Fir'aun dan pengikutnya. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asyiyan. Neraka Allah tampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya di pagi hari dan di sore hari. Wa yauma taqumu sa'ah, dan Fir'aun ini akan disiksa terus-menerus tanpa ada hari libur sampai datangnya hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang kedua, wan na'utsani, siksa kubur yang kedua, annahu muddatun thumma yunqati. Ketika dimasukkan ke alam barzah, jebret, disiksa sebentar, kemudian di stop. Kalau di alam dunia kayak tem lembong, dapat abolisi, dapat amnesti, udah bisa stop bis. Karena dia cuma pelaku dosa-dosa kecil. Makanya Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ketika hari Idul Fitri, tradisi di Jawa Barat, saya kan asli orang Jawa Barat walaupun perbatasan. Ketika di Jawa Barat Ibu dan Bapak nek rampung sholat Idul Fitri, beberapa saudara langsung naik motor, langsung naik mobil, langsung pergi ke kuburan, menemui Mbah Kakung, Mbah Huti, Mbah Buyut leluhur.
kemudian dilus-lus nisane, terus ngomong, Mbah Kum, Mbah Ti, dongake anak putu gen sukses nggih. Dongake anak putu gen sehat kabeh. Nek Mbah Kakung Mbah Uti ne iso tangine. Kowe iki geblek apa piye? Harusnya yang hidup mendoakan yang sudah meninggal, bukan yang meninggal mendoakan yang hidup. Lah iki salah kaprah. Betul apa betul, Bu? Nah, Ibu dan Bapak, saya punya materi namanya amalan yang bermanfaat untuk si mayit. Salah satunya doa orang yang masih hidup. Dakwatul mar'il muslim, doanya seorang muslim untuk saudaranya bidhahril ghaib, yang tidak ada di hadapannya, mustajabatun, adalah doa yang mustajab. Makanya Bapak Ibu, Bu, waktu jenengan dulu melahirkan bocil, jenengan krasa napa mboten bayine arep buat jual? Krasa nggih? Ketoke arep metu nggih. Ternyata orang yang mau meninggal, dia ya krasa, Bu. Krasa dia mau meninggal. Kapan-kapan saya jelaskan. Oh, pasti loh, Pak. Nah, singkat cerita, kalau orang itu terasa mau meninggal, maka salah satu adabnya adalah segera berwasiat. Makanya salah satu wasiat ketika dirasa jenengan kayak aku mati, maka jenengan bilang, Bapak Ibu berpesan, nek Bapak Ibu sesuk wis raine ojo nganti lali dongake Bapak Ibu, diwasiatkan itu. Nah, Ibu Bapak insya Allah dirahmati oleh Allah, saya menyampaikan materi ini juga di SDI Al-Abidin, di kajian guru sana. Nah, kemudian ada amalan yang lain, yaitu amalan yang meringankan siksa si mayit di alam barzah adalah bersedekah air. Dijelaskan dalam riwayat An-Nasa'i, ya Rasulullah, inna ummi matat. Ya Rasul, simbokku telah meninggal. Afa atasaddaqo anha, nek aku sedekah apakah bermanfaat untuk si simbok? Maka kata Nabi, qala na'am, iya bermanfaat. Orang ini nanya lagi, fa'ayyu shadaqati afdal, lalu apa sedekah yang paling utama? Kata Nabi, qala sakyul ma, bersedekah air. Ketika saya ngisi kajian ini di Al-Abidin, ada kawan saya, Masya Allah, terinspirasi Bapak Ibu. Beliau ini setiap hari Jumat nge-share di grup guru, monggo Bapak Ibu sing ngersake ST jumbo, monggo ngelis di grup. Lah niki sing bayar sih tak wis rasah mikir bayar. Ternyata beliau takdir temennya ST Jumbo diniatkan sedekah atas nama bapak ibunya yang sudah meninggal. Ingat, leluhur kita, orang tua kita, Mbah Kakung, Mbah Huti yang sudah meninggal, meninggalkan kita, kita tidak tahu sekarang kondisinya di sana. Apakah termasuk golongan yang disiksa terus menerus tanpa ada hari libur, atau termasuk orang yang sudah dihentikan siksaannya? Bisa difahami apa mboten? Ada sesi tanya jawab enggak? Ada ya? Oh, enggak ada? Wah, kalau enggak ada pertanyaan, itu pekerjaan ceramah enteng. Iya dong. Ustaz ra mikir kok. Betul Bapak Ibu. Saya rutin ngisi di IPHI Tulung Klaten, Pak. Jadi jenengan searching saja IPHI Tulung Klaten. Itu setiap hari Senin kedua, ya. Jam 4 sore sampai jam 5. Itu jamaahnya banyak, Pak. 500, 300 gitu. Sana ya sami, karena yang datang di sini dari berbagai elemen, ada Nahdien, ada MTA, ada Salafi, ada Muhammadiyah, untuk menjaga kondisi, maka tidak dibuka sesi tanya jawab. Aku yuk, alhamdulillah. Rata mikir dulu ya. Tapi ya tergantung panitia, mau silahkan juga enggak apa-apa. Nah, Ibu dan Bapak, oke, jadi kesimpulan orang yang jahat ya Bu ya. Berarti orang yang jahat, yang pertama, rohnya akan ditarik dengan penuh penderitaan, seperti menarik kain wol yang basah yang cementel di kawat. Yang kedua, ketika rohnya sudah keluar, baunya busuk, dinaikkan ke langit, ditulis di dalam kitab sijin, kembalikan ke alam barzah, dia menderita seperti orang yang digigit hewan-hewan yang
melata, dan tingkat siksaannya tergantung keburukannya. Ada yang disiksa terus menerus, ada yang siksaannya dihentikan. Jelas nama betul? Oke, sekarang kita masuk ke kajian kasuistik. Pertanyaan pertama, Pak Dede, apakah benar wong sing sudah meninggal ruhnya iso gentayangan? Katanya, wah iki malam Jumat, kono maca Quran sih. Mbah kakung mbok ki teko kae lho. Nek ora diwacoke kok nangis. Apakah benar roh itu masih bisa gentayangan? Ternyata ada hadisnya, idza matal mu'min, ketika seorang mukmin meninggal, hamma ruhu haula darihi, rohnya akan mengunjungi keluarga yang ia tinggalkan syahron, selama sebulan. Fayanduru illa man khallafa min iyalihi, roh ini ingin melihat keluarga yang ia tinggalkan, kaifa yaksimu maluhu wa kaifa yuaddi tuyunahu, pengen tahu bagaimana keluarganya membagi harta warisannya dan membayari hutang-hutang si mayit. Hati-hati Bu, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi, seseorang mukmin yang meninggal masih punya hutang, rohnya akan terikat oleh hutangnya. Mu'allaqatun bidainihi, kapan-kapan saya sampaikan, ini ada dua materi tentang bab hutang. Yang pertama, berhati-hati dengan hutang. Yang kedua, perkara manake ini sensitif sih nomor loro. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Arti dari mu'allaqatun bidainihi, orang yang mati masih punya hutang. Satu, kalau hutangnya belum beres di alam dunia, akan dibawa ke alam kuburnya. Yang kedua, mu'allaqatun bidainihi, hutangnya ini akan menghalangi dia mendapatkan kenikmatan di akhirat. Yang seharusnya tidur koyo nganten anyar, tidak jadi gara-gara hutangnya. Dan yang terakhir, mu'allaqatun bidainihi, orang ini akan merasakan sakit gara-gara hutangnya. Makanya nih makin tua makin tambah berusia, utang iku mulai diberesi siji. Nek ora iso ninggalke warisan yang banyak, setidaknya tidak meninggalkan warisan. Aku pun ngomong dhewe lho iki lho ya. Coba singgung. Betul apa salah nih? Nah Ibu dan Bapak, kita bacakan lagi. Ternyata hadis roh bisa kembali ke keluarganya selama sebulan oleh ulama pakar hadis seperti Al-Imam As-Suyuti. Beliau menjelaskan bahwasannya hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami, tidak menyebutkan sanadnya. Dengan demikian, matan ini, isi hadis ini tidak terdapat dalam sumber-sumber kitab-kitab hadis yang original. Jadi roh orang yang sudah meninggal tidak bisa gentayangan Bu. Kita akan perkuat dengan dalil Al-Quran. Silahkan ditulis Al-Mu'minun surat ke-23, Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Al-Mu'minun 99 sampai 100. Masih kuat? 10 menit lagi. Selonjorkan Bapak Ibu nek wis keringingan. Soalnya saya nyungapun dulu, saya duduk di atas nih. Saya bacakan, hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika kematian mendatangi salah satu di antara kalian, qala, wong sing meninggal akan berkata, rabbirji'un, ya Allah, mau kembalikan lagi aku ke alam dunia ya Allah, la'alli amalu sholihan fimma taraktu, aku kalau pulang lagi ke alam dunia, aku mau beramal soleh, amalan yang dulu aku tinggalkan. Malahan di masyarakat katanya kalau roh yang bisa kembali orang beramal soleh, medeni wong malahan. Oh berarti memang ini keliru. Betul Bu? Harusnya seandainya bisa kembali lagi, rohnya pengen beramal soleh, tutup malahan. Berarti pemahaman sing keliru iki. Betul? Lalu apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Alah, lambemu lamis tenanan. Nek kowe mulihne belum tentu beramal
Wa min waraihim, di belakang orang yang sudah meninggal, barzakhun, ada alam barzah, illa yaumi yub'asun, yang menghalangi dia tidak bisa kembali lagi ke alam dunia. Bapak Ibu, waktu saya zaman kuliah masih bujang, saya itu mengabdi di Panti Asuhan Nur Hidayah Surakarta, LKSA Nur Hidayah, belakang Hotel Desunan. Suatu hari saya di bel sama donatur, Pak Dede, jenengan punya kenalan kiai napa mboten sing iso manggil roh? Buat apa, Bu? Aku iki ndek pernah keguguran. Aku cek penasaran, anakku sing keguguran iki lanang apa? Pengen rohnya tak panggil, tak integrasi. Iki lanang apa? Daya ra iso. Roh itu tidak bisa gentayangan. Nah, Ibu dan Bapak, kemudian saya rutin ngisi kajian di Masjid An-Nur belakang Mitra Kartasura, Bu. Kan Mitra Kartasura belakangnya ada masjid tingkat tuh. Rutin saya setiap Ahad pertama jam 6 sampai jam 7. Ada jamaah yang nanya, Pak Dede, nyun ngapunten, saya mimpi ketemu koncoku pengajian. Jadi saya dengan beliau sama-sama berjuang merintis pengajian. Qadarullah koncoku meninggal duluan. Suatu malam aku mimpi ketemu DE ngomong, "Lek, pengajian ini mlaku ora?" Aku tangi kaget, Pak Dede, iki tenan ora. Makanya saya tanyakan ke jenengan, kalau roh tidak bisa gentayangan di alam dunia, apakah roh bisa mendatangi seseorang di dalam mimpi? Ternyata bisa. Dalil, ingat, barang siapa berbicara urusan agama tidak menyertakan dalil dalam Al-Quran dan hadis, wahuwa dhallun, dia tersesat, Pak. Bisa diterima nih? Kapan-kapan saya sampaikan materi orang yang berilmu tetapi buruk. Salah satu ciri-cirinya ketika dia menyampaikan ceramah di hadapan ibu-ibu, di hadapan bapak-bapak, dai ini hakikatnya menyeru kepada jamaahnya masuk ke dalam pintu-pintu neraka. Karena ketika ceramah tidak menyertakan dalil. Bisa diterima nih? Nah, Ibu dan Bapak, dalilnya Quran surah Az-Zumar ayat 42. Silakan ditulis. Az-Zumar ayat 42. Saya bacakan. Allahu yatawaffal anfusina mautiha. Wong sing meninggal ruhnya dalam kekuasaan Allah. Wallati lam tamut fi manamiha. Wong sing turu ruhnya juga dalam genggaman Allah. Makanya orang Jawa sering ngomong, nek wong turu kaya wong. Dan ketika selesai tidur, ketika bangun doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji untukmu ya Allah yang telah menghidupkan aku dan mematikan. Berarti kan wong turu kaya wong mati. Nah, dijelaskan lagi, fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Orang ini kalau ditakdirkan meninggal, ruhnya tidak dikembalikan ke jasadnya. Wa yursilu ukhra illa ajali musamma. Nek wong turu tangine, tandanya ruhnya dikembalikan oleh Allah sehingga dia bisa bangun lagi. Nah, memahami Al-Qur'an butuh kitab tafsir. Az-Zumar ayat 42 di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan, inna arwah, sesungguhnya roh itu al-ahya'i wal amwat, roh orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal, taltaqi fil manam, iso ketemu ning alam mimpi. Fa fata'arrafu masyaallahu minha, mereka bisa saling mengenal atas izin Allah. Jadi bisa, Pak. Nek jenengan ketemu bojoku sehat, Pak. Alhamdulillah. Itu tandanya itu orang yang baik. Karena orang yang baik rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala mursalah, diberikan kebebasan ghairul mahbusah, tidak ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini jam 8.52, kurang 2 menit. Ya, saya tanya jawab ya, Pak. Monggo, ada yang mau tanya? Silahkan. Boleh sesuai tema, boleh di luar tema, silahkan. Nanya, sing macam-macam rapopo. Pak Dede, sesama penghuni alam kubur iso tong-tong cerita apa ora? Ketemu bareng ngobrol, rapopo ini pertanyaan kok. Pak Dede,
apa sih bedanya iblis, syaitan dan jin? Sama apa beda? Boleh. Silakan nanya sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ustadz teko dewe jawab, kan lucu. Ya. Monggo nomor 1 ibu silakan tanya. Monggo di luar lagi. Alhamdulillah. Monggo langsung mawon nggih. Kalau ada orang meninggal itu, terus ada acara untuk selamatan misalkan 7 hari, 40 hari, itu gimana? Aduh, kok pertanyaannya mepet jurang ya. Oke. Nomor selanjutnya nomor 2. Sampun Bu. Ibu sampun Ibu pertanyaannya. Oke, yang nomor 2 silakan. Ya 3 lah nggak apa-apa. Ayo toh. Ken Ustaz mikir ngono lho. Oh, siap ada 2 di belakang. Nyuwun ngapunten, ini ada anak mudanya ndak? Aku pakai WR ngakoni. Duk sini, Nduk. Masih kecil ini. Ndak apa-apa. Aduh. Ra krungu, Pak iki. Miknya ini loh. Ayo Adik, minta tolong ke sana kan sama Mbak Kaku gitu. Minta tolong ya, Pak. Nyuwun ngapunten loh. 2 pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah apakah ada sholat jamak motor antara sholat duhur sama asar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jamak motor. Nomor 2. Oh, yang ketiga. Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz menerangkan mengenai ciri-ciri orang yang meninggal, tapi diterangkan cuma sedikit. Tolong diperbaiki. Siap. Berapa hari lagi udah mulai terasa? Apakah terasanya itu oleh dia sendiri atau istrinya atau anaknya atau tetangga mengetahui juga? Oh, ini kira-kira. Iya. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Aduh, pertanyaan yang pertama. Wah, ini ya. Ojo kesinggung lo ya. Ibu dan Bapak yang hadir, di Indonesia itu Islamnya mengalami yaitu akulturasi. Jadi percampuran budaya. Sebelum Islam masuk pada abad ke-7 berkembang sampai abad ke-14, orang Indonesia pada abad 1 sampai 7 mereka sudah punya agama. Awal-awal di Indonesia, orang-orang Indonesia itu agamanya animisme dan dinamisme. Orang-orang Indonesia menyembah patung, menyembah roh nenek moyang. Kemudian datanglah agama Hindu dan agama Buddha ya. Agama Hindu dan agama Buddha dulu menjadi agama mayoritas dari Sabang sampai Merauke. Buddha ada di Jawa Barat di Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Hindu ada di Jawa Timur di Kerajaan Majapahit. Nah, setelah itu baru datang agama Islam masuk pada abad ke-7 berkembang sampai abad ke-14. Dan sekarang agama Islam menjadi agama mayoritas 87%. Nah, Bapak Ibu, kemudian dengan adanya Islam ini terjadi akulturasi. Contoh ya, contoh simpel ya. Ketika mau masuk bulan Ramadan ada ritual apa? Neng pengging padusan. Padusan itu asal muasalnya adalah dari agama Hindu di India. Mereka mensucikan diri dari dosa dengan cara mandi di sungai Gangga. Ini diadopsi akulturasi. Ya, ada sebagian untuk memasuki menyambut datangnya bulan Ramadan membersihkan diri dengan mandi di sumber mata airnya. Ada ritual akulturasi, percampuran budaya. Bisa diterima nih iki orang tak jawab cek muter-muter sih. Nek langsung kok bahaya soalnya ya. Nah, bisa diterima nih iki. Jadi ada akulturasi Bapak Ibu. Nah, setelah Islam masuk, ternyata di dalam naskah kuno serat Dharma Mangandul.
dan serat centini. Oh kan, aku guru SPI kok. Saya itu di sekolah guru SPI, sejarah peradaban Islam dan fikih. Bapak Ibu, jadi di dalam naskah kuno Serat Dharma Magandul dan Serat Centini disebutkan adanya tradisi selamatan atau kenduri. Kenapa Bapak Ibu ini terjadi? Karena ada meyakini kalau 3 hari orang baru meninggal, arwah ini belum jauh, maka doa agar diberikan keteguhan. Kemudian kalau 7 hari orang ini sudah meninggal, masa peralihan, maka tetap didoakan. Kalau hari ke-40 itu masa ruh mencapai tempat yang tetap, maka doa untuk ketenangan arwah. Kalau hari ke-100 tanda kesempurnaan perpisahan, maka ada sedekah dan doa. Kalau hari ke-1000 penutupan selamatan, doa dan sedekah besar. Nah, Ibu dan Bapak, begitu tujuannya apa? Kalau zaman dahulu agar roh tidak mengganggu keluarga, mendapatkan jalan terang dan sebagai tanda cinta keluarga kepada ruh. Dalam konsep kita boleh bersedekah atas mayit, boleh enggak? Kan tadi sudah dijelaskan. Cuman tidak harus tata caranya ditetapkan 7 hari, 100 hari. Kayak teman saya tiap Jumat boleh enggak? Kan teman saya sedekahnya tiap Jumat air atas nama orang tuanya. Seperti itu Ibu. Dan jangan ada paksaan. Karena Nyun Ngapunten mengadakan acara 7 hari setelah wafatnya seseorang, abot apa ringan? Mangsane abot kenis ngelakoni. Jadi ketika tanggal 17 Februari kemarin Mbah Uti saya meninggal, saya pulang langsung ke Jawa Barat karena isi ngomong produk Mbah Uti. Aku dari kecil sampai SD kelas 6 sing ngopeni Mbah, maka langsung saya pulang ke Jawa Barat. Nah ketika baru sampai hari ketiga mendoakan, yang ngurusi itu Pak Le terus ngomong ke ibu saya, anu Mbak, duitku wis entek. Baru 3 hari duitnya wis entek. Bayangkan sekali ngundang 100 orang. Burung amplope ora klenger. Nek balungan gajah rata-rata kuat. Nek sing nggo mangane ada nggak yang sampai berhutang-hutang? Padahal saya punya materi, salah satu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ada seseorang yang orang ini meninggal, harusnya tetangga, harusnya kerabatnya itu membuat makanan untuk orang yang meninggal, keluarganya. Betul apa betul? Oke, saya bacakan hadisnya Bapak Ibu. Silahkan panjenengan cek hadisnya di dalam riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Lama ja'a na'yu Ja'far, ketika Ja'far ini meninggal, Nabi berkata, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Wahai keluarganya Ja'far, wahai sahabatku, buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far. Faqad atahum ma yasghaluhum, karena mereka sedang mengalami kesibukan, kesusahan gara-gara Ja'far ini meninggal. Nah, hadis riwayat Abu Dawud ini dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i. Dalil tok isine pokoknya. Nanti muntah dalil pokoknya jenengan ya. Nah, dijelaskan wa yustahabu li jiranil mayyit, disukai oleh Nabi dan Allah para tetangga mayit ini auzi korobatihi, atau kerabatnya, an ya'malu li ahlil mayit fi yaumihi wa lailatihi ta'aman. Jadi tetangga dan kerabatnya harusnya mengirim makanan selama 3 hari. Ora sing ketimpa mayitnya, harusnya ngono Bu dalilnya. Bisa diterima nih, tapi ojo digawe rame loh iki yo. Ojo digawe rame yo. Baru ngisi 3 kali nek digawe rame pekeu sesuk aku arep ngisi neh. Bisa diterima nih nggih. Jadi Ibu, namanya akulturasi, percampuran budaya. Seperti itu nggih. Lah, seperti itu Ibu. Jadi sedekah tidak harus harinya ditentukan. Nek enek yo ngasih gitu saja. Bisa diterima? Orang omonganku ya omongan habis loh ya. Pertanyaan yang keberapa? Ini udah malam nih, nggak apa-apa, ini tetap lanjut. Aku jadi pekeu nih kelamaan ini.
Selanjutnya pertanyaan nomor 2, bagaimana dengan jamak mator enten Pak Jamak mator jamak karena disebabkan hujan. Jadi aku mau jamak mator karena pas sholat duhur hujan deras. Jamak mator itu hadiah dari Allah. Jenengan mau ambil silahkan, tidak diambil oh, kebangetan ya monggo. Koyo orang yang mau safar di bulan Ramadan, mau puasa Ramadan tetap lanjut silahkan, mau batal ya tidak apa-apa. Ya neng ganti, ya tetap ganti. Tapi namanya rukhsah. Ada Pak, bisa diterima nggih? Jadi itu hadiah, mau diambil silahkan, tidak diambil juga tidak masalah, gitu ya. Yang tapi ingat, kembalikan ke uraf. Uraf itu tradisi di masjid dan daerah tersebut. Kalau di masjid tersebut oraku, wah iki aneh iki masa disambung gara-gara hujan. Kok kan reda hujannya. Nah, ini uraf, tradisi setiap tempat itu beda. Artinya begini, urusan fikih Pak, ra iso saklek njenengan. Nah, ini kan jamak mator, ini urusan fikih. Nek ngajar fikih ora iso saklek. Contoh, kita ngajarin fikih salat. Allah kabiro ya monggo, Allahumma bait baini ya monggo. Jamak mator ya monggo, ora ya monggo. Fikih itu biasa kalau ada perbedaan. Jadi kalau belajar fikih harus legowo atine. Bisa diterima nih. Jadi perbedaan itu wajar. Selanjutnya nomor 3, ciri-ciri yang meninggal. Wah iki Pak, ini secara medis ya Pak yo. Yang pertama, secara medis. Jadi orang itu kalau mau meninggal, nggak apa-apa nih tambah 5 menit aja. Karena ustadz itu yo dokter loh Bu. Kenapa kayak dokter Pak Dede? Karena ibu dan bapak yang hadir bahwasannya nyun ngapunten, kalau dokter ini kalau kelebihan dosis nanti pasiennya yo kelenger, sama ustadz juga sama. Ustadz yo kelenger, jamaahnya yo. Ini terakhir ya. Ini secara medis. Yang pertama tadi sering ngantuk. Yang kedua, nafsu makan dan minumnya mulai berkurang Bu. Itu ciri-ciri mau meninggal. Ini secara medis loh, scientific. Silahkan di searching di Google. Jadi nyun ngapunten, makanya kalau sudah mau meninggal, kong bebek goreng, es jumbo. Tapi tetap kita nawari terus. Ayo kong, mau apa? Makanya ibu dan bapak ketika memandikan jenazah, sebelum diwudukan, jenazah ini harus diurut perutnya biar keluar ee-nya. Dan dijamin ketika mengurut perut ini, yang keluar paling-paling koyo selintir wedus. Ra mungkin mayit digawe brot, ra mungkin. Kenapa? Karena orang yang mau meninggal nafsu makannya, nafsu minumnya hilang. Betul apa betul? Tapi makanya salah satu trik mentalkinkan, sebelum kita talkinkan boleh kita memberikan lip balm ke bibir. Karena orang yang mau meninggal garing. Atau ditawari minum sih sebelum ditalkinkan. Berarti unjuk kalau nggak kuat pakai kapas, celup kayak gini. Itu biar ininya kering. Makanya sebelum talkin boleh membasahi bibir dan tenggorokannya. Nomor 3, cek kuat nih. Secara saintifik, nomor 3, ciri-ciri orang yang mau meninggal biasanya senang menyendiri. Tapi kadangkala pengen ketemu seseorang spesial. Aku pengen ketemu Pak Lemo kok rene yo, Bapak pengen ngomong. Langsung berikan. Kemudian ibu dan bapak akan terjadi perubahan fisik. Mulai muncul bercak-bercak merah muda. Ini jane nek gambare enek video nih. Makanya yang bawa flash disk kalau saya ngisi kajian monggo diambil ndak apa-apa. Keluar ini bercak-bercak dan sebagainya. Sudah. Jadi ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dan salah satu benar-benar ciri-ciri mau meninggal itu matanya mulai mendeli, napasnya mulai terengah-engah, ojo ditinggal dewe kan gantian. Sudah ya 3. Karena pertanyaannya semakin sulit, lebih baik kita akhiri saja ya. Nah Bapak Ibu, sudah jam 9
lebih 7. Yang pertama sebelum saya kembalikan ke Sahibul Bait, yang pertama kula nyuwun ngapura. Waduh. Bener ya? Saya minta maaf nek aku ceramah terlalu semangat menggebu-gebu sehingga ada omongan saya yang kurang sopan. Nyinggung perasaan panjenengan, saya minta maaf. Yang kedua, nek saya salah dalam menyampaikan dalil dan salah dalam menjelaskannya, jenengan ada yang lebih paham, saya ditegur mawon yang mboten napa-napa. Nobody is perfect. Tidak ada manusia yang Ustadz juga saya langsung kembalikan kepada pembawa acara karena sudah malam sekali ini ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.